49 tahun yang lalu Abah menerima dari guru kita semua, juru selamat kita semua, Ruh Kudus kita semua, guru suci kita semua, Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin. Sepulangnya dari Cendana ikut hadir bersama 45.000 pondok pesantren tahun 70 itu. Para ulama menerima pertanyaan dari Bapak Presiden Soeharto, kalau Kristen ingin mengkristenkan Indonesia, apakah saudara-saudara tidak mau mengislamkan Indonesia? Pertanyaan, tidak ada jawaban. Karena Pak Harto mengatakan jawabannya bukan di panggung, jawabannya bukan di jalan, jawabannya bukan di media elektronik, bukan di buku, jawabannya buktikan karya nyata seperti Abah Anom. Begitu belum mengatakan seperti Abah Anom, kata penasihat Abah Anom, seperti nyiruan pindah lebah di langit, berapa ratus ribu suara lebah breng, entah mengucapkan apa. Karena waktu itu Bapak Presiden mengundang Abah Anom untuk ditampilkan ke hadapan para ulama, menjawab permasalahan di masyarakat Pegat Ageng. Di zaman Abah Sepuh, kalau waktu mengolah tanah sawah, karena Citanduy, sungai Citanduy di bawah, sawah di atas, Abah Sepuh jongkok sambil menatap air Citanduy naik seperti ular ke sawah. Sudah naik air, Abah Sepuh pulang. Belum ada sanyo waktu itu, belum ada jetam, ditatap. Periode Abah Anom tidak ditatap, dibendung. 3 km dari Suryalaya naik ke atas, dibendung Citanduy, bukan ditatap dengan mata, dibendung. Batu, semen batu, pasir, jadi bisa bikin sawah, bisa bikin sawah, ratusan hektar sawah dengan irigasi itu. Jadi pesantren pertama di Indonesia yang mendapat hadiah dari dunia lingkungan hidup, Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah. Pulang ke Suryalaya jam 23 itu jam 11 malam, hanya berdua. Abah Anom bersabda, kita sekarang sudah di nomor 1, hanya itu bahasanya. Tidak begini Pak Harto udah ditakin, tidak, kita sekarang sudah ada di nomor 1. Kamu tidak perlu ngomong torikot sekarang, katakan Pancasila kepada bangsa Indonesia supaya bangsa Indonesia tahu, mengerti dan merasa Pancasila. Karena Pancasila bukan agama, kata Abah Anom tahun 70. Pancasila bukan, tapi dari agama. Disimpulkan oleh beliau, kalau umat Indonesia, umat Islam Indonesia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, akan gigit jari. Tahun 70, hitung 70, 80, 90, 2000, 2010, sekarang jadi berapa? 49 tahun yang lalu. Abah Anom tidak nitip rukun Islam kepada Abah, titip Pancasila. Kalau umat Islam Indonesia tidak mau menerima Pancasila sebagai dasar negara, akan gigit jari. Abah gigit, tidak begitu, akan gigit jari sampai patah, tidak begitu, gigit jari. Yang namanya gigit jari, kalau Bapak Dr. Muhaimin datang ke sini gigit jari, bisa naik ceramah nggak? Abah Jahat gigit jari, ceramah nggak? Dr. Rusdi gigit jari, bisa ceramah sana. Tukang obra, dagang, gigit jari, dapat uang. Tidak ada apa, belum ada tukang obra gigit jari. Dibuka mulutnya, gede-gede. Dosen ke kampus, gigit jari, ilmunya keluar. Tidak, mahasiswa semua gigit jari, dapat ilmu nggak? Nggak dapat, karena belum ada yang gigit jari. Ada gigit jari sekarang? Kalau saudara-saudara gigit jari, makanan yang dibagi tadi dimakan nggak? Dimakan nggak? Nggak dimakan, yang gigit ya. Jari, kalau itu kan makanan tadi. Dede, sok gigit jari, dimakan nggak jeruk? Nggak dimakan. Gigit jari itu simbol konyol, simbol kandas. Jadi kalau tukang dagang bukan hanya tidak untung, tapi kaki 4-nya juga dijual. Bukan hanya tidak untung, kaki 4-nya dijual, hutang kemana-mana. Bukannya itu, istrinya pulang ke ibu bapaknya. Bukan itu, anaknya sakit-sakitan. Itu namanya gigit jari.
Abah Anom singkat, jangan gigit jari. Mesti jadi orang, jangan hanya selamat, mesti jadi orang beruntung. Pancasila, rumah, Pancasila, rumah, sudah ada di TV One sekarang. Sekarang Pancasila sudah jati diri, jati diri kita semua. Semoga Allah berkahi segalanya, semuanya. Abah Anom hanya titip Pancasila, bukan agama, tapi dari agama. Ada pantang larang kita mengamalkan thariqah ini. Ada larangannya. Sudah dimasukkan ke 9 peradaban dunia. Apa larangannya? Tidak boleh berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama dan alhamdulillah. Jadi para ikhwan semua oleh Abah diajarkan demo. Demonya bukan di jalan, di atas sajadah. Bukan kepada DPR, kan DPR itu hewan perwakilan rakyat. Wakil kita sendiri. Kalau demo sama DPR, berarti demo ke diri kita sendiri. Mending di atas sajadah demonya. Keluarkan suara, gerakan kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Keluarkan suara. Karena yang membawa ajaran dari Mekah ke sini apa? Suara. Yang membawa ajaran dari Mekah ke sini suara. Kalau tidak ada suara, tidak akan sampai sini. Kalau Nabi dari Gua Hira turun ke rumahnya, jangan kita, Siti Khadijah pun belum tentu beragama Islam. Suara, dalil akurat yang membawa ajaran ada Pilkades kurang suara, Pilbub kurang suara, Pilgub kurang suara, kalah. Pilpres kurang suara, kalah. Yang menang yang banyak, tapi tidak bunyi. Ada suara yang terbanyak, yang ini yang tidak bunyi. Ini suara terbanyak. Kalau diucapkan, walaupun 1 triliun dianggap sedikit. Yang dianggap terbanyak itu jeritan yang tidak terdengar oleh siapapun. Jeritan hati. Di mana? Di sini. Jangankan orang, malaikat pun tuli, malaikat pun besok, malaikat pun tangannya komper. Tidak dicatat malaikat, tidak ada malaikat. Sudah ada dalam diri kita semua. Alhamdulillah. Kita sudah termasuk manusia terperangkap dengan 2 kalimat. Mayyasha. 1 man, 2 yasa, terperangkap dengan mayyasa, manusia sekehendaknya. Alhamdulillah, kita orang yang dikehendaki. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang dikehendaki dan kita mau berkehendak. Alhamdulillah, bukan nanti, sekarang sudah. Mudah-mudahan Allah berkahi segalanya, semuanya, selamanya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.